Innal hamdalillah huwallazi amarna bis-shalah faman aqamaha faqad aqama ad-din wa man tarakaha faqad hadama ad-din. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'd. Kaum muslimin dan kaum muslimat sidang halaqah yang Allah muliakan, alhamdulillah di malam hari ini kita diberikan kesempatan oleh Allah untuk terus belajar mendalami ilmu Allah ini dalam sebuah hadis dari Anas bin Malik. Innallaha idza arada birajulin khairan, Allah menginginkan seseorang itu baik, yufaqihu fid-din, maka orang itu Allah berikan ilmu memahami agama. Kalau begitu, semakin kita memahami agama ini, yakinlah bahwa kehidupan kita ini semakin baik. Maka orang yang tidak punya ilmu tentang agama ini, maka kehidupannya jauh dari kebaikan. Bapak, Ibu yang Tuhan hormati, ini dua pertemuan sebelumnya kita tidak berjumpa ini. Beberapa hal yang kita nggak jumpa, dan malam hari ini kita kembali melanjutkan. Kalau saya nggak salah, sebelum kita ribut 2 minggu ini sampai sembahyang sunat, ya itu salah. Jadi macam-macam sembahyang sunat. Yang terakhir kita bahas adalah itu sembahyang sunat istisqa. Nanti yang mau bertanya tentang sembahyang sunat, silakan. Kembali hari ini malam kita mengulang lagi. Ini tentang yang apa-apa juga setelah sembahyang Jumat itu berjamaah, kita kaji juga. Ini sembahyang Jumat. Ini pun pernah kita kaji sebelumnya. Namun di malam kembali kita mengulangi kajian tentang sembahyang Jumat. Namun juga dibuka diskusi pertanyaan kita. Ini kita ambil hadis dari Abi Hurairah dan juga Abi Lubanah. Qala Rasulullah khairu ayyamin tala'at fihi syams yaumul jum'ah. Sebaik-baiknya hari yang terbit matahari ketika itu hari Jumat. Wa huwa khair min Idul Adha wa Idul Fitri, dan bahkan hari itu lebih baik ketimbang hari raya Adha dan juga hari raya Idul Fitri. Wa fihi khamsu khilal, di hari itu Allah berikan 5 kemuliaan. Yang pertama, Allah ciptakan Adam, masukkan ke surga, dikeluarkan dari surga. Terus yang keempat, fihi sa'ah la yuwafiquha muslim, di hari itu juga ada hari dan waktu yang mustajabah untuk berdoa. Man sa'alallaha ajabah, barang siapa yang mohon kepada Allah, maka Allah kabulkan. Maka di hari Jumat termasuk ini hari atau waktu yang mustajabah berdoa. Kapan lebih tepatnya? Persahabat bertanya, ya Rasulullah, mata sa'ah, kapan waktu Jumat itu yang paling tepat untuk berdoa, yang Allah kabulkan doa kita ini? Kalau Nabi menjawab, ba'dal asar, setelah sembahyang asar. Maka sebelum terang matahari di hari Jumat
itu waktu mustajabah untuk berdoa. Yang terakhir, Nabi katakan bahwa ini sebuah kabar yang gaib yang belum terjadi. La taqumus sa'ah illa yaumal jum'ah. Hari kiamat enggak akan terjadi kecuali pada hari Jumat. Maka jika nanti gempanya hari Minggu, tsunami Selasa kayak di Palu ini, itu belum kiamat ya. Namun gempa kencang nanti hari Jumat, waspada. Begitu mulai. Itu tanda kiamat. Padahal hadis ini mengatakan bahwa la yaqumus sa'ah wa la taqumus sa'ah illa yaumul jum'ah. Hari kiamat akan terjadi pada hari Jumat. Maka kalau kita pahami bahwa hari Jumat itu hari yang paling mulia, yang paling baik, apa yang diperintahkan? Maka tenggelam matahari pada hari Kamis, masuk malam Jumat, itu sudah hitungannya Jumat, walaupun belum jam 12 malam. Karena dalam bilangan tahun Qamariyah, tenggelamnya matahari sore hari, nah malamnya bertukar harinya, bertukar tanggalnya. Maka disunahkan ini malam Jumat, siang Jumat itu membaca Al-Quran surah Kahfi. Itu punya hadisnya. Man qara'a surat Al-Kahfi, barang siapa yang membaca surah Kahfi di malam Jumat atau di hari Jumat, Allah memberikan cahaya bagi orang itu selama 1 minggu sampai Jumat selanjutnya. Cahaya kehidupan, cahaya hatinya, cahaya rumahnya. Maka perbanyaklah itu membaca Al-Quran, khususnya di malam itu surah Kahfi. Yang kedua, man shalla alayya yaumal jum'ah lailatal jum'ah walau syafa'ati yaumal qiyamah. Bunyi hadis, barang siapa yang berselawat ke Nabi pada malam Jumat dan hari Jumat itu juga, maka kata Rasulullah, orang itu berhak mendapatkan syafaat beliau di hari kiamat. Yang ketiga, ini paginya, maktasal yaumal jum'ah, barang siapa yang pagi itu mandi untuk berjumat, waroha, dan pergi ke masjid awal-awal. Pernah kita kaji ini, yang berangkat di kelompok yang pertama berkurban 1 ekor unta, yang kedua 1 ekor lembu, yang ketiga 1 ekor kambing, yang keempat 1 ekor ayam, yang kelima 1 butir telur. Namun ketika datang ke masjid awal-awal, dia duduk di teras masjid, dia duduk di ikut masjid atau saf belakang, istilah saf yang pertama. Kenapa? Hadis menjelaskan itu bahwa fadilah saf yang pertama itu, innallaha wa malaikatahu, sesungguhnya Allah dan para malaikat-malaikat Allah yusholluna ala shafil muqaddam, mendoakan kebaikan untuk orang yang duduk di saf depan. Kalau Allah mendoakan, malaikat mendoakan, pasti diijabah. Bukankah Allah yang mengabulkan doa kita ini? Namun yang kaya berbangga-bangga ada masjid. Pak Duk, kita harus masjid. Pak Duk keluar masjid. Masuklah ke masjid, istilah sah pertama. Maka kata Nabi, lau ya'lamun nas ma fi safil awal wa ma fi nida. Kalau orang tahu apa fadilahnya di saf pertama itu, tahu mereka akan minta diundi. Semua mau saf pertama diundi ya. Ini fadilahnya.
bukan hanya di masjid ialah hampir rata masjid. Dia di masjid urut Jumat, namun duduknya di saf yang belakang dan bahkan di luar masjid. Kapan masuknya? Ketika azan. Bunyi hadis tadi, fadilah yang datang pertama sampai kelima itu, begitu khatib naik mimbar, fa innal malaika jalasu li zikr, malaikat yang tugasnya mencatat orang-orang di masjid itu duduk juga mendengarkan khutbah. Maka kalau begitu, masuklah ke masjid itu sebelum khatib naik mimbar. Nah, sebelum khatib naik mimbar, perbanyaklah disebut tanaful. Apa tanaful? Amalan-amalan yang sunnah, membaca Al-Quran, berdoa, sembahyang sampai ke masjid. Sebelum duduk, kerjakanlah tahiyatul masjid. Namun ketika orang masuk masjid, duduk, maka sudah habislah tahiyatul masjid. Kalau begitu, mengamalkan tahiyat masjid itu sebelum duduk. Setelah tahiyat masjid, mau baca Quran, nggak ada Quran. Berzikir silakan. Mau salat lagi silakan. Ambillah sunnah mutlak. Dan sunnah ini bilangannya nggak terbatas. Mau ambil 4 rakaat, mau 6 rakaat. Namun kata naik mimbar, kata Ibnu Umar, kalau Nabi idza sa'idal khatibul mimbar fanqata al-kalam wa anqata tanafulu illa tahiyatul masjid. Tak kalau khatib naik mimbar, yang berbicara enggak boleh lagi, yang memakan sunnah enggak boleh lagi kecuali tahiyatul masjid. Kalau begitu, pas khatib menyampaikan khutbah, khatib duduk di mimbar, kita dilarang berzikir. Karena tanaful tadi, amal yang sunnah tadi berakhir dengan khatib naik mimbar. Maka sunnahnya ini khatib Jumat masuk ke masjid agak telat. Apa tujuannya? Memberi kesempatan ke jamaah ini mengamalkan amaliyat yang sunnah. Maka ini amalan yang dianjurkan kita di hari Jumat. Maka hari Jumat ini lebih mulia ketimbang Urul Raya. Maka sunnah kita juga di hari itu berbersih-bersih diri. Potonglah kukunya hari itu, potonglah kumisnya di hari Jumat, rapikan jenggotnya di hari Jumat. Bayangkan, setiap rambut yang kita potong di hari Jumat, satu rambut satu pahala. Ubin aku yang takut. Setiap kumis kita ini yang kita cukur, satu kumis itu satu pahala. Kalau kita mau jujur, yang kita potong kumis kita, yang tak kau kuku dan yang tak kau oke dan. Namun membersihkan di hari Jumat itu Allah berikan pahala. Gimana memang? Ada banyak hal yang tidak ada pahala. Takut kuku dan kita rapikan kumis kita, kita rapikan jenggot kita. Namun Allah berikan pahala. Yang mandi di hari itu, dia bersihkan dirinya. Yang belinya, namun Allah berikan pahala. Maka ini fadilah di hari Jumat itu. Artinya bahwa setiap Jumat ini kita diberikan kesempatan untuk menambung pahala-pahala kita ini. Maka jangan sia-siakan. Kalau tanyaannya, kapan mandinya Ustaz? Apakah boleh setelah subuh? Dihitung nggak sunnah Jumat? Atau mandinya sebelum Jumat? Itu sunnah Jumat. Yang mandi di pagi hari ataupun di subuh itu niat juga sunnah Jumat, dihitung dia pahala. Namun afdalnya mandinya itu sebelum Jumat. Apa tujuannya?
ketika berjamaah itu badannya nggak bau, nggak mengganggu yang lain. Mengabdi itu tujuannya. Maka ini diantara fadilah yang kita amalkan di hari Jumat. Ya, sebagai pengantar ini dulu, silakan jemaah yang mau bertanya tentang Jumat dan seputar Jumat, silakan. Ustaz, bahwa punya hadis yang menyatakan bahwa malam Jumat baca lebih surat Kahfi. Tapi ini lebih popular ataupun yang makruf pak ulun awal sampai anjina sehingga muncul surat Yasin. Yang punya hadis sehingga bab buku Yasin sendiri tercipta bentuk per suratnya dan kaedah dan yang di mana-mana yang sering dibaca tapi yang pernah hadis. Ya, terima kasih pertanyaannya. Memang yang populer dalam bahasa Pak Wan tadi, artinya yang masyhur jenuh, itu di malam Jumat membaca surah Yasin. Apakah kita menemukan baik dari hadis Nabi maupun dari amalan para tabi'in atau amalan para sahabat mengamalkan baca Yasin di malam Jumat? Sejauh yang belum baca, baik kita Syafi'iyah, mungkin bukan Syafi'iyah, dari apa? Sangat menemukan hadis mengatakan bahwa dipersunatkan malam Jumat itu membaca surah Yasin. Namun banyak kita mengutip hadis Nabi di malam Jumat itu membaca surah Kahfi. Contoh hadis ini, hadis dari Abi Sa'id Al-Khudri, anna Nabi qala. Sa'id mengatakan bahwa Nabi bersabda, man qara'a surat Al-Kahfi fi yaumil Jum'ah, barang siapa yang membaca surat Kahfi di hari Jumat, ada nur ma baina jum'ataini, Allah berikan cahaya antara dua Jumat. Diriwayatkan oleh Nasai, Baihaqi, Al-Hakim dan Muslim, sanad yang sahih. Maka yang sunnahnya, yang Nabi katakan juga, yang diamalkan juga di malam Jumat itu dan siang Jumat itu membaca surah Kahfi, bukan Yasin. Namun hari ini ketika orang baca Yasin, katanya, kau kan baca Al-Abah Minat, timahana sama sekali kalau baca Yasin. Artinya bahwa tak jid-jidnya kawan ketimbangan sama sekali. Tapi yang lalu memang Ustaz kalau juga menaga yang ada dia. Tapi yang Ustaz sarankan atau Ustaz cetak sendiri itu Kahfi itu dia juga supaya yang kan ada dasar. Ya. Nah itu kalau part itu yang bisa Ustaz sarankan. Jadi yang menjadi supaya kita populer kepada masyarakat kan yang pegangan. Ya. Nah, alhamdulillah di beberapa tempat yang kita buat alat pengajian, dia zikur kerunjul awal malam Jumat Yasin. Namun kedua tahun ini Al-Kahfi. Insya Allah juga diiyalah. Begini Pak Wan, kita mulai dari dobro nih. Yang pun yang lain sampaikan ke anak-anak dronya, kayak nondro, nondro yang saya, nah malam Jumat membaca Kahfi. Dan kita mulai dulu antara kita dan baru sampaikan teman-teman itu secara umum bahwa malam Jumat kita baca surah Kahfi, bukan tak boleh Yasin. Artinya begini, ketika orang baca Quran, satu hurufnya 10 pahala. Namun kalau mau mengkhususkan malam Jumat, jangan khususkan dengan Yasin, khususkan dengan Kahfi. Kenapa? Ada hadis yang menjelaskan kita boleh mengkhususkan malam Jumat itu membaca surah Kahfi. Maka saran kawan kuno kita sampaikan secara umum boleh, namun yang paling pokok adalah
sampaikan draw kedua ini. Kita mulai, warga draw mulai, dan juga anak kita sudah mulai untuk mengamalkan yang sunnah ini. Terima kasih Bapak sarannya. Yang lain silakan yang mau bertanya. Ustaz, Baru ya. Hubungan dengan pertanyaan Bapak Wadil, dia kalau yang sampaikan yang Bapak Ustaz, bukan apabila menerima apresiasi, apabila ini mudah hati, dia berbeda. Ya. Kemudian apabila kalau dia ngejauhin. Jadi ada buku tipis dia lagi ain sih. Judul bukunya dia Fadilatul Yasin. Kalau baca pengantar ini, pengantarnya sebelum Yasinnya, dalam buku itu sampaikan bahwa barang siapa yang baca Yasin di malam Jumat, Allah ampuni dosa-dosanya. Dalam buku itu, barang siapa yang baca Yasin, Allah lipat gandakan pahalanya. Namun ini ungkapan dia tanpa ada apa-apa. Ada kita apa no? Jangan pun apa bukan. Barang siapa yang sedang masjid ialah pahalanya 10 kali lipat. Itu tadi walau itu lagi yang ini. Ramai kan tak? Masjid ialah. Orang yang mati ialah pahalanya lipat gandakan. Tahu tak apa? Lu pegang kawan. Benar pegang. Artinya ini kan tanpa dalil. Kalau baca kitabnya jadi pegang no, betul bersama kitabnya. Dia coba baca komentar. Dikenal. Jadi Bapak, kebetulan Purmulun guru sama anak. Setiap malam Jumat merokok, belum kawin madu. Dibaca banyak Yasin. Dimantah itu, pakai bacanya. Nah, kemana? Pakai artinya mana? Sini baca, bukan ini. Orang siapa yang baca Yasin malam Jumat, Allah ampuni dosa-dosanya. Bukan ini. Itu bukan ini. Bukunya pegang, parah pegang, pegang di sebelah. Namun ada yang download sejak malam itu di Yasin mau khususkan dengan surah Kahfi. Dan alhamdulillah sejak tahun 2003 sampai awalnya ngapur mengamalkan ya malam Jumat malam ini itu surah Kahfi. Jadi lagi yang terima kasih banyak. Jumat yuk golong Jumat. Nah, artinya mau di Jumat pada rakaat. Ya. Terima kasih. Ini pertanyaannya, apakah ada sembahyang sunnah qobliyah sebelum sembahyang sunnah? Sembahyang berapa? Jumat. Di 3 pertemuan sebelumnya kita membahas bahwa sunnah qobliyah, sunnah ba'diyah terikat dengan waktu. Kalau sunnah qobliyah zuhur, waktunya waktu zuhur, namun sebelum sembahyang zuhur. Namun waktu zuhur sudah masuk. Sunnah ba'diyah zuhur, waktunya setelah sembahyang zuhur dan belum masuk waktu asar. Ini dinamakan sunnah qobliyah dan sunnah ba'diyah. Kalau begitu, apakah ada sunnah qobliyah Jumat? Kapan kita mulai Jumat? Ketika khatib naik mimbar dan azan dikumandangkan. Nah, sebelum khatib naik mimbar, waktu zuhur belum masuk. Karena belum dihitung dia qobliyah ini masuk waktunya. Maka kalau mau ambil sunnah sebelum Jumat, ambillah sunnah mutlak. Mau 2 rakaat, mau 4 rakaat, mau 6 rakaat. Bunuh ke awal ke masjid. Posisi perlu banyak masjid. Jumat ko 2 bal lewat 25. Nah 2 wajib. Pubut. Silakan amalkan sembahyang sunnah tadi, sunnah mutlak. Mau 20 rakaat. Namun tadi kalau dibahasakan sunnah qobliyah Jumat tidak ada. Karena waktu Jumat tadi dimulai khatib naik, assalamualaikum, khatib duduk, masuk waktu Jumat. Maka hadis menjelaskan dari Sa'id
bin Syihab itu an-nida'u yaumul jum'ah, azan pada hari Jumat itu innama jalasa khatibu ala mimbar, ta'ala khatib duduk di atas mimbar azan. Hada ala ahdi Rasulillah, ini di masa Rasulullah, wa Abi Bakri di masa Khalifah Abu Bakar, wa Umar masa Khalifah Umar, wa kana Utsman di masa Khalifah Utsman yaziduhu bil azan salis ala Zawra, di masa Khalifah Utsman ditambah azan yang ketiga di Zawra. Zawra itu sebuah rumah di Madinah. Makna dari azan yang ketiga bukan tiga kali azan, azan iqamah dua, tambah azan satu lagi di masa Khalifah Utsman. Kalau begitu, yang mau Jumatnya azan sekali boleh ikut ala masa Rasulullah, masa Abu Bakar, masa Umar. Yang mau Jumatnya azan dua kali itu boleh masa Khalifah Utsman. Kalau begitu kita berpilihan, nyo dengan muslim kemukul, takut pula jauh masjid, menurut belakang, maka sarankan azan dua kali. Yang mengingatkan yang di belakang bergabung. Namun menyekarangnya jamaah dalam masjid di luar kejar di luar cuma satu kali. Kenapa Utsman menambah dengan azan satu lagi? Hadis menjelaskan likas ketimnas, karena banyak orang. Maka Utsman menambah azan satu lagi di Zawra. Namun yang jelas dalam hal ini jangan saling menyalahkan. Yang dua azan pokok bawahnya karena sunnah. Yang azan sabuknya yang sunnah. Sebaliknya pokok bawahnya sabuk. Yang dua yang sunnah, mandu wajib. Yang satu azan boleh, yang dua azan boleh yang Jumat, yang lebih saling menyalahkan. Nah kalau begitu, kapan maksudnya waktu Jumat ini? Tak kalah khatib duduk di atas mimbar. Maka nanti di antara syarat sah Jumat waktunya waktu zuhur. Makna bahwa nggak sah Jumatnya kalau waktu zuhur belum masuk. Nah masalah waktu ini semua mazhab sepakat, semua ulama sepakat. Syarat sah Jumat adalah masuknya waktu zuhur. Nah lu semangat ada tuh, kutip lu, hari bang itu, Jumat itu nggak sah Jumatnya. Atau dalam PPL melampau dan lampu nanti apa oleh biasa hanya sah Jumatnya karena waktunya bukan di waktu zuhur. Apakah Jumat ini berganti zuhur? Hadis dari Ibnu Umar menjelaskan, diriwayatkan oleh Baihaqi, Abu Dawud, Al-Hakim dan Nasa'i, al-Jum'atu haqqun wajibun ala kulli muslimin. Jumat itu wajib bagi setiap muslim fil jamaah, dalam berjamaah. Maka nanti syarat sah Jumat juga berjamaah, nggak sah Jumat kedoro. Ala boleh masjid, nggak siro boleh, nggak sah Jumatnya karena nggak berjamaah. Namun ini hadis menjelaskan ada 4 yang diberikan rukhsah, yang tidak diwajibkan. Illa ala arba'in, kecuali 4. Siapa yang 4? Yang pertama imra'atun, perempuan. Perempuan tidak wajib Jumat. Dia juga minum belum, akan mundur. 5, anjingnya wajib. 5. Yang kedua ala sobi, anak yang balik, nggak wajib juga Jumatnya. Yang ketiga alal mari. Yang keempat mamluk, hamba sahaya yang belum merdeka. Makanya Nabi dari Ibnu Umar menjelaskan bahwa Jumat itu bukan pengganti zuhur. Hadis dari Umar bin Khattab juga memperjelas al-Jum'atu rak'atan. Jumat itu 2 rakaat. La qasar, bukan qasar.
min lisani nabiyikum, langsung dari lidah Nabi yang wa'adab. Waqad khaba man iftara, maka celakalah orang mengingkarinya. Kalau begitu, Jumat bukan pengganti zuhur, namun zuhur pengganti Jumat. Bagi orang yang sakit, nggak Jumat dia, ganti dengan zuhur. Bagi musafir, nggak wajib Jumat dia, karena musafir panjang tadi, dia ganti dengan zuhur. Maka perintahnya tadi dalam surah Al-Jum'ah ayat ke-9, idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah, maunya wa'dam, dipanggil untuk sembahyang Jumat, pas'au, bersegera datang ke masjid untuk menunaikan sembahyang Jumat. Wazarul baik, tinggalkan yang menyibukkan, contohnya jual beli. Maka kalau begitu Jumat ini wajib. Terus Nabi juga menegur, man taraka Jumat salah sama tahawunan, barang siapa yang meninggalkan sembahyang Jumat ini tahawun, meremehkan 3 kali berturut-turut, maka di penghujung hadis Nabi menjelaskan tubi'a ala qalbihi, Allah tutup hatinya. Kita semua ini berdoa semoga Allah berikan hidayah. Namun orang yang 3 kali tak pergi Jumat, Allah tutup hatinya dari hidayah. Kita mengharapkan dunia ini Allah berikan rahmat. Yang dengarkan Jumat 3 kali berturut-turut, maka Allah tutup orang itu dengan rahmat. Ini hukuman bagi orang-orang yang meninggalkan sembahyang Jumat. Terima kasih. Yang lain silakan yang mau bertanya. Betul tak? Jadi nyawa buat urina tak ni. Benda-benda yang wujud. Dalam kau tu Jumat, urina ni semua hari ni bukan tahu. Bukan Jumat, menang di kau Jumat. Urina kan semua ya. Akan hanya ke semayang 3 orang Jumat atau kalau orang Jumat urina. Dia hanya semayang tu. Ya. Yang pertama, haram hukumnya bagi orang yang wajib Jumat dan sembahyang Jumat, sembahyang zuhur sebelum Jumat. Silakan. Haram hukumnya bagi orang yang wajib Jumat dan dia nggak pergi Jumat, melakukan sembahyang zuhur sebelum Jumat. Ini misal, Pak Kecil wajib Jumat, sakit hati, tegang. Namun udah di masjid. Nah itu kok di masjid urus sembahyang Jumat dan tunaikan sembahyang Jumat. Bahkan ini menyalahi perintah tadi, pas'au ila zikrillah, bersuhalah, bergegaslah ke masjid. Yang tepat jak ke masjid. Oh kata tak Ustaz, ukurannya ini orang yang paling terkenal, maaf, yang sunnahnya datang gawai dulu. Namun mungkin tadi tertidur atau mungkin bunuh masalah bunuh katalah ke masjid. Tok ukurannya kita ini paling telat ikut Jumat. Ketika imam berdiri untuk rakaat yang kedua, kita baru masuk sah, itu dia sah Jumatnya. Katalah khatib khutbah dulu, khatib itu imam memimpin jamaah. Terus rakaat pertama kali. Nah ini imam berdiri untuk rakaat yang kedua. Ini baru langsung masuk sah, ikut sembahyang Jumat, dan 1 rakaat lagi setelah imam salam kita melengkapi. Itu punya hadisnya. Man ada rakaatan minal Jum'ah falyutir ukhra. Barang siapa yang dapatkan 1 rakaat sembahyang Jumat, maka lengkapilah 1 rakaat lagi, wa tammat Jum'atu, sempurnalah Jumatnya. Kalau begitu paling telat berarti mendapatkan rakaat pertama. Namun kami imamnya sudah sami Allah liman hamidah untuk rakaat yang kedua, hanya bandru. Maka orang ini
ikut juga dengan imam. Ketika imam salam, orang ini sembahyang 4 rakaat. Itu ukurannya. Maka kembali tadi, bagi perempuan yang tak wajib ke masjid, sunnah bagi perempuan ini sembahyang zuhurnya setelah sembahyang Jumat dilaksanakan. Karena asal merino, pokoknya kalau tidak menolak anak Jumat, wajib Jumatnya. Namun kalau perempuan ini mengerjakan sembahyang zuhur setelah Jumat, ini sunnah. Namun sah juga bagi perempuan sembahyang zuhurnya ketika khatib sedang menyampaikan khutbah. Sah, namun sunnahnya setelah sembahyang Jumat dilaksanakan di masjid. Terima kasih, Bu. Silakan kawan. Hanya pengertian guna belum Jumat itu pengganti zuhur. Karena menyukai Jumat anak payah di zuhur. Bukan zuhur pengganti Jumat, Jumat itu pengganti zuhur. Ini kan memahami bahasa. Iya. Yang pertama Allah turunkan memang perintah setiap waktu sembahyang sehari ini 5 kali atau 5 waktu. Namun pengkhususan di hari Jumat langsung turun ayat yang menyatakan idza nudiya lis-salati min yaumil jum'ah. Kalau begitu perintahnya khusus. Jikalau Allah memanggil untuk sembahyang pada hari Jumat, maka perintah Jumat ini di hari Jumat perintahnya mendirikan sembahyang Jumat, bukan sembahyang zuhur. Namun di hari yang lain, iya, sembahyang zuhur. Namun waktu Jumat ini bertepatan dengan waktu zuhur. Waktunya di waktu zuhur. Maka kita pahami dari kawan, sembahyang zuhur itu pengganti Jumat, bukan Jumat menggantikan zuhur. Buktinya bagi yang berhalangan karena sakit, karena musafir, enggak Jumat dia mengganti dengan zuhur. Hanaur mengganti zuhur dengan Jumat. Jangan mengganti Jumat dengan zuhur. Lagi apa? Pengganti Jumat dengan zuhur. Ya. Bukan zuhur, pengganti Bukan zuhur. Bukan Jumat mengganti zuhur. Kalau mau nyukai Jumat, dapat ada dah. Hah? Nyukai kan sembahyang Jumat, dapat ada dah. Nah, ini kawan mancing. Mancing. Apakah mau nyukai di Jumat? Anak lalu, anak deh. Apa dia pengganti? Mau nyukai di Jumat? Zuhur nggak ada. Mungkin pertanyaannya kenapa orang mancing ini? Ada sebagian tempat itu setelah Jumat mengganti dengan zuhur lagi. Mungkin dibahasakan dengan i'adah zuhur. Mungkin ya istilah kurang tepat ini. Kalau i'adah kan mengulang nih. Kalau Jumat dari 2 rakaat mengulang 2 rakaat lagi lah, bukan 4 rakaat. Kalau mengulang nih. Contoh kita ini Idul Fitri, Idul Adha, pakun dengan Id. Setiap tahun menyenang kita ulang-ulang. Tahun ini Idul Adha, tahun itu ulang-ulang Raya Adha, kan kita ulang-ulang. Nah, kita bahasakan ini. Misal Pak Kecil ada punya ikut jamaah dengan imam Tengku Soleh. Lihat dulu sih lo, bawahnya Kecil pengundur. Saya imam, Pak Kecil makmum. Nah ini Pak Kecil mengulang sembahyang isya'nya. Kalau juga punya jamaah, menunggu duduk di sini puno. Kenapa Kecil ada? Alenya sembahyang dulu 2 sembahyang isya'. Yang pun jamaah menimam mengambil Tengku Soleh, yang kedua jamaah dulu itu mengulang isya' namanya. I'adatul isya'. Kalau isya' berkata ulang dong. Apakah boleh? Boleh. Yang kedua itu namanya sedekah. Yang pertama itu isya'-nya, yang isya' kedua sedekah.
Nah, sementara ini mungkin lebih tepat namanya badal Jumat, mengganti Jumat. Yang tadi 2 rakaat mengganti dengan 4 rakaat. Sekarang begini, kita pahami dulu bagaimana orang-orang yang mengulang tadi, yang mengganti tadi Jumat dengan zuhur setelah Jumat. Dalam mazhab Syafi'i itu ada 5 syarat sah sembahyang Jumat. 5 syarat sah sembahyang Jumat dalam mazhab Syafi'i. Yang 3 disepakati oleh semua mazhab, semua ulama. Namun yang 2 berikhtilaf. Yang pertama, Jumat itu nggak sah kalau bukan di waktu zuhur. Semua sepakat. Yang kedua, Jumat nggak sah kalau sebelumnya ada khutbah. Artinya khutbah Jumat syarat sah sembahyang Jumat. Semua sepakat. Yang ketiga, Jumat nggak boleh diselenggarakan di tempat yang tidak ada penduduk. Ada padang pasir atau gunung mungkin, anak penduduk ini berdoa tidak sah. Kalau begitu, Jumat diselenggarakan di tempat yang ada dia penduduknya. Nah, yang 3 ini sepakat. Yang keempat, sembahyang Jumat nggak sah kalau tidak berjamaah, disepakati. Namun berikhtilaf berapa jumlah jamaahnya. Nah, ini yang jadi masalah. Dalam mazhab Syafi'i yang jamaah tadi nggak sah kalau tidak 40 orang. Kenapa? Jumat yang pertama itu di Madinah, yang jadi imam adalah Mus'ab bin Umair. Yang jadi khatib adalah Mus'ab bin Umair. Yang memimpin daerah itu penguasanya adalah As'ad bin Zurarah. Nah, perintah Jumat ini Nabi masih di Mekah. Namun Nabi memungkinkan masyarakat sembahyang Jumat di Mekah karena intimidasi orang-orang Quraisy. Nah, Mus'ab lebih awal dikirim ke Madinah. Nabi ajarkan Mus'ab ini tata cara sembahyang Jumat. Maka yang pertama jadi imam sembahyang itu adalah Mus'ab bin Umair dan dia khatibnya. Namun di bawah penguasaan tadi As'ad bin Zurarah. Nah, seorang sahabat Malik al-Asja'i bertanya ke As'ad bin Zurarah, "Kam antum?" Berapa jumlah kalian? Kata As'ad bin Zurarah, "Arba'una rajulan." Jumlah kami 40 orang. Maka ini diambil dalam mazhab Syafi'i. Karena mesti dia 40 orang. Namun dalam mazhab Syafi'i juga yang 40 orang ini dia mesti mustautin. Dia mesti menetap. Bukan jauh, menetap. Terus dia balik. Dia akhir berakai. Kalau itu termasuk yang 40 orang itu nggak termasuk perempuan, nggak termasuk anak-anak. Yang jadi masalah hari ini adalah bagaimana kriteria mustautin itu. Siapa yang dianggap mustautin itu? Banyak orang memahami mustautin itu dia tinggal di kampung itu, mati di situ. Itu mustautin. Menyokong tinggalnya, hanya di rumahnya, bukan mustautin. Namun hampir semua kita Syafi'iyah, baik kita Fathul Mu'in, Al-Bajuri, I'ana, Al-Mutawaffiq Syafi'i, termasuk Al-Majmu', Syarah Mazhabnya Imam Nawawi, jilid keempat, halaman 439. Itu menjelaskan kriteria mustautin yang pertama adalah sami'an nida, barang siapa yang mendengarkan suara azan. Yang kedua, la yarhalu saifan wala syita, yang tidak berpergian baik di musim kemarau maupun di musim hujan. Kalau kita mau jujur, hari ini orang membuat KTP akan dibuat KTP-nya kalau tinggal 6 bulan baru KTP-nya. Nah, tadi la yarhalu saifan wala syita
ini nggak pergi di musim kemarau, di musim hujan. Di Arab itu 2 musim ini setahun. Artinya orang tinggal di kampung itu 2 tahun, dan mustautin. Namanya di Iyana, Kalimantan itu sangat-sangat mustautin. Bahkan kedua-dua hari ini, peludun ke Iyana. Berarti sangat mustautin dah. Ini teriaknya mustautin kali. Nggak mesti dia mati situ. Siapa tahu di mana dia akan mati. Mengatakan mustautin itu yang tinggal di kampungnya, tinggal Nabi situ dikuburkan. Siapa tahu di mana dia akan mati. Nauru memang tinggal di Iyana, bak urona enggak indo Umedan. Tanpa di sebuah tempat misalkan Nabi boleh Nabi baru. Nah, tadi enggak mesti meninggal situ dia. Kita jujur ini isi kitab tadi berapa lama ukuran waktunya yang mustautin itu setahun berarti. Di Arab 2 musim setahun. Musim kemarau, musim hujan itu setahun. Namun kalau lintas mazhab, nah gitu kan, bukan Syafi'i itu. Lintas mazhab, dalam mazhab Hanafi itu 4 orang. Kenapa bunyi hadis? Ma fawqal isnaini jamaah, di atas yang 2 sejamaah. Bukan tadi sah Jumat berjamaah. Maka 2 orang jamaah tambah 1 imam, tambah 1 lagi tadi khatib, 4 cukup dalam mazhab Hanafi. Dalam mazhab Maliki 12 orang juga dengan dalil yang kuat. Surah Al-Jumu'ah ayat 12. Wa idza ra'aw tijaratan aw lahwan faddu ilaiha fatarakuka qa'imah. Nur riwayat ini Rasulullah menyampaikan khutbah Jumat. Awalnya ramai para sahabat, datanglah irun minasyam, dari Syam bawa makanan pokok, jual harga murah-murah dalam masjid. Belanja makhluk tak habis makanan itu, tinggallah 12 orang, khatibnya Rasulullah, imam Rasulullah. Rasul enggak mengulang Jumat, maka dalam mazhab Maliki cukup 12 orang. Maka dalam kitab fikih 4 mazhab Al-Fiqh Al-Islami wa Al-Dirati jilid kedua halaman 249 alinea ketiga, kata pengarang kitab, saya dibahas semua mazhab, kata beliau, wa zahir ini kesimpulan saya, iza ijtama'an nas urfan, kalau orang banyak sudah berkumpul di sebuah tempat dan itu secara kebiasaan begitu dari zaman penyambung kalaginya wajibat Jum'ah wa shahat, kata Wahbah ini wajib Jumat dan sah Jumatnya. Terus laisa hunaka nasun sharih, tidak ada nas yang sore, kata Wahbah ini fi ta'yini hadamil Jumat, dalam menentukan bilangan odondro Jumatnya. Ini setelah Syekh Wahbah Zuhaili pengarang kitab itu mengkaji 4 mazhab, ala Syafi'i, ala Hanafi, semuanya, dan disimpulkan laisa hunaka nas, nas hadis yang kuat. Yang tadi As'ad bin Zurarah tadi dalam kitab fikih Asy-Syafi'i pun diakui itu hadisnya lemah. Dalam kitab Al-Majmu' Syarh Muhazzab Imam Nawawi diakui itu hadisnya lemah. Pakar sahabat lain Ibnu Jarir ditanya berapa jumlah sembahyang Jumat yang pun bedinanya, kata beliau 12 orang. Kan 40. Namun Imam Syafi'i tadi untuk keabsahan Jumat lebih sah Jumatnya lebih khusus 40 orang. Nah ini tadi tentang bilangan. Yang kelima juga disyaratkan bahwa ada muta'addud. Hampir semua kita Syafi'iyah mengatakan dia ada muta'addud. Enggak boleh ada bilangan masjid lebih dari 1. Kalau begitu, 1 kecamatan 1 masjid, 1 kota 1 masjid. Menambah 2 masjid, maka yang lebih awal memulai Jumat itu yang sah.
Namun kalangan Asy-Syafi'i sendiri nggak sepakat. Yogo lintas mazhab kita ini, kalangan Asy-Syafi'i sendiri nggak sepakat ini. Dalam kitab Al-Majmu' Syarah Muhadzab itu ada kaulan dua pendapat. Yang pertama, Syekh Syirazi dan Abu Rafi mengatakan bahwa sah sembahyang Jumat di satu kampung itu atau satu kota itu masjidnya lebih dari satu. Dua syekh ini berbeda pendapat karena Imam Syafi'i sampai kota Baghdad. Di kota Baghdad ketika itu ada 3 masjid bahkan lebih, dan Imam Syafi'i enggak mengingkarinya. Hanya dipegang masjid ini Hanasa, masjid ini Hanasa. Maka dua hari ini Abu Rafi, Syirazi nyaman dua ulama Syafi'iyah mengatakan bahwa yang satu kota itu lebih masjid, ya tidak masalah, sah. Namun dalam pendapat Imam Nawawi, kata Imam Nawawi, dulu Rasulullah dan para sahabat itu Jumatnya satu tempat. Dalam kitab Fiqh Sunnah, saya sabit membahas kenapa di masa Rasulullah, di masa para sahabat itu Jumatnya satu tempat. Yang pertama, jumlah kaum muslimin belum banyak. Yang kedua, tidak ada orang yang berani selama ada Rasulullah Hanggaji mau jadi khatib Jumat, mau jadi imam Jumat, kecuali atas perintah Rasulullah. Jangankan Jumat, sahabat saja untuk imam harian, imam rawatib nggak berani selama ada Rasulullah. Kapan mulainya Abu Bakar? Rasul meninggal hari Senin, malam Kamis. Sekarang Senin itu Nabi katakan, tunjuklah Abu Bakar untuk menjadi imam. Baru mau Abu Bakar menjadi imam. Dan bahkan hari Senin itu, hari di mana Nabi wafat, Bilal bolak-balik antara masjid ke kamar Rasulullah, menunggu mungkin sudah sehat. Rasul mimpin subuh itu, namun Rasul belum sehat. Maka dua sepupunya, Ali bin Abi Thalib dan Udair bin Abbas, itu memapah Rasulullah. Ali Ba'dawi, Udair Ba'dawi, mengangkat Nabi untuk sembahyang jamaah di subuh di hari beliau meninggal. Kalau begitu, Nabi Yugo waktu masih sembahyang jamaah, walaupun dipapah oleh Udair bin Abbas dan juga Ali bin Abi Thalib. Nah, jadi dalam mazhab tadi dua pendapat Syafi'i, namun Imam An-Nawawi bertarjih pendapat Syafi'i, maka kebanyakan Syafi'inya ikut pendapat Imam Nawawi. Namun lintas mazhab, dalam mazhab Hanafi, selama orang berkumpul kebiasaan mengenal makna sah. Dalam mazhab Maliki, dua barok kaji. Namun begini, ketimbul aneka macam pendapat, maka Allah mengajarkan, idza tanaza'tum fi syai', timbul aneka macam pendapat, menurut khilafiyah, berselisih, kembalilah kepada Al-Quran. Maka perintah Al-Quran adalah pada hari Jumat itu, kalau dipanggil sembahyang Jumat, tunaikanlah. Maka yang tamat dulu silakan. Orang tadi mau katakan anasa-anasa, namun tadi tunaikanlah perintah Allah ini. Idza nudiya li sholati yaumil jum'ah fas'au li dzikrillah. Ini solusi ditawarkan oleh Bahwa Zuhaili. Dan kalaupun ada orang beranggapan bahwa Jumat di sebuah tempat itu nggak sah, juga semua mazhab termasuk mazhab Syafi'i itu memakruhkan sembahyang zuhur berjamaah di tempat didirikannya sembahyang Jumat. Apa alasannya? Yang pertama, at-tuhmah, timbulnya kebencian antara kaum muslimin. Cekadot. Maka semua mazhab termasuk Syafi'i dalam kitab ini
juga dimakruhkan sembahyang zuhur berjamaah di tempat diselenggarakannya Jumat. Yang kedua, dikhawatirkan at-targhib anil Jumat, kebencian tentang sembahyang Jumat. Ke posisi imam diulang. Bagaimana dong? Maka semua mazhab berikan solusi. Kalau mau menganggap bahwa nggak sah Jumatnya, silakan zuhurnya sendiri. Dan tinggal sendiri, nggak berjamaah. Apalagi mengambil tempat imam tadi ini memimpin sembahyang Jumat, gaweh imam, tamu imam lain memimpin sembahyang zuhur situ, itu makruh. Dan bahkan dalam mazhab Hanafi makruh tahrim, makruh mendekati haram. Kalau begitu, silahkan memahami nggak sah, silahkan ulangi dengan zuhur atau ganti dengan zuhur, namun jangan menimbulkan kebencian dan lainnya. Begitupun kita nakal dulu setelah Jumat dia zuhur lagi, ya silahkan. Mungkin anggapnya tadi satu kota satu masjid, atau dianggap bahwa ya lagi nggak cukup syarat. Apa syarat tadi? Nggak cukup 40 orang. Silakan dia ulang zuhur, namun jangan memancing kebencian yang lainnya. Maka hari ini kaum ayah, kaum pak, sebenarnya musuh kita hari ini kondro-kondro. Kalau bapak hari ini mau berita hari ini, kenapa di Palu itu gempa dan tsunami? Di Palu itu sebuah kampung yang menghalalkan dia hubungan sejenis, dan kampung itu tenggelam. Agam muagam, inong murinong. Itu di pantainya kota Palu itu dibangunlah tempat wisata bermata Dajjal yang akan diresmikan tanggal 30 ini. Namun juga sempat diresmikan oleh Menteri Pariwisata keburu lantam tsunami. Timur berita hari ini. Kalau dulu bahasa PKPKI ini cukup tabu dibicarakan, namun beberapa tempat hari ini fotonya sudah dipajang. Inilah yang kita hadapi hari ini. Dan sengaja ada pihak tertentu membuat kita yang saling bertengkar, yang mau menyerang, mau menyalahkan. Maka berhentilah saling menyalahkan, mari kita bersatu. Ini kita hadapi hari ini. Tantangan besar. PKI muncul lagi. Maka sebuah kisah menarik sebagai ilustrasi gambaran. Ketika Abdullah bin Maktum sering jatuh ke masjid, jatuh Abdullah ini bangkit lagi, Allah ampun dosanya. Nabrak pohon, jatuh, Allah ampun dosanya. Iblis nggak rela. Maka iblis menjelma sebagai manusia, dia bantulah Abdullah bin Maktum untuk ke masjid. Sehari, 2 hari, sampai tahun. Kata Abdullah bin Maktum, wahai sahabat, doa godakan. Setiap waktu doanya dengan punya masjid. Namun kan pokok doa sembahyang. Kata yang bantu tadi, anak iblis, saya iblis. Maka hari ini muncul kisah, mau bantu ini, nggak ada dia. Kalau bahasa Amerikanya makan siang gratis. Bantuan diberikan itu bukan cuma-cuma, punya tujuan. Maka menyikapi ini, silakan kita memahami tadi Allah kita pahami, yang kita yakini, namun jangan pernah menyalahkan mukmin yang lainnya. Jangan menyalahkan, menggunjingi mukmin yang lainnya, itu ghibah. Ya Rasulullah, kalau seandainya yang kami bicarakan itu benar adanya, tak apa-apa bersama Rasulullah, itulah ghibah. Yang terbuka keburukan orang lain benar adanya, itulah ghibah. Menyahana itu fitnah, nggak difitnah. Maka di antara sifat orang munafik yang mengkaji berkelam, bukan hanya
bicara bohong, dipercaya dia berkhianat. Namun di antara sifat orang munafik adalah saling meremehkan muslim lainnya. Kalau kita hari ini meremehkan muslim yang lainnya, kita bukan munafik. Sifat orang munafik Allah abadikan dalam Al-Quran surah An-Nisa. Idza qamu ila sholati qamu kusala. Diajak dia beribadah, malas. Yang bohong sembahyang enggak lebih dari munafik. Al-Quran gambarkan sifat orang munafik fi qulubihim marad. Di hati dia ada penyakit. Ada penyakit iri, penyakit dengki. Itu pun juga munafik. Maka banyak orang hari ini enggak mau disebut munafik, enggak mau jadi orang munafik. Namun tanpa sadari kita juga munafik. Kita iri sama orang, kita benci orang lain muslim juga. Kita malas beribadah, kita tidak munafik. Maka dalam kesempatan ini kembali tadi menjawab pertanyaan Pak Wan dari Pancing Mono. Ketika misalnya kenapa ada orang setelah Jumat mengajarkan zuhur lagi menganggap bahwa Jumat itu nggak sah. Pokoknya sah tadi tempatnya di Tecok Belinyo lebih sabu masjid. Nayala, nala baku dan lain. Namun Wahbah sudah mengkaji, Wahbah menyimpulkan juga kalau orang berkumpul di ialam ini bertahun-tahun. Ada pun masjid ini. Ini masjid kapan itu? Belum bohong. Kan tahun berapa dulu? Tahun berapa? 71. Nah, ini masjid mulai dari tahun 71. Kapan tahun-tahun sudah? Kalau berkumpul di sini dan sembahyang Jumat, kata Wahbah Zuhairi, wajib Jumat dan sah Jumatnya. Dan sah Jumat. Yang menarik kajian Ibn Rushd. Kalau di Pluta, tulis pun di belum punya kenal. Hello, hak kenal. Oh, hak kenal. Hak kenal. Hak kenal nyawa. Ini baru mulai ini benar. Ya. Orang ini benar. Oh, lagi. Oh, Ya. Oh, makanya di dalam dengaran. Pendapat Ibn Rushd dalam kitabnya Bidayatul Hidayah menyikapi hal ini. Kalau seandainya memang ada penentuan bilangan Jumat dan tempat sembahyang Jumat, kata Ibn Rushd, kenapa Nabi nggak menjelaskan? Nggak mungkin Nabi lupa untuk menjelaskan, wahai para sahabat, nanti ke depan kami wadah. Nah, sembahyang Jumatnya mesti 40 orang. Bangsa berempat, tidak ada depan. Dan juga saya minta Syafi'iyah, itu bahasanya bilangan masjid karena kebutuhan. Apa kebutuhannya? Yang pertama, banyaknya orang. Ini misalnya, kita ambillah masjid Jami, Cokli. Semua orang mesti ke situ sembahyang Jumatnya. Apakah mampu menampung semua orang? Atau semua orang Indrapuri, sebenarnya masjid Abu Dapuri, enggak muat. Yang kedua, daf'ul haraj. Ini menghilangkan kesulitan untuk mereka sembahyang Jumat. Coba bayangkan, jauhnya agak tempuh ini. Hari ini saja yang masjidnya dekat masih banyak yang tak salat Jumat, apalagi jauh masjidnya. Yang betul-betul masjid, nah dalam dua rumah suara azan ya kita, tapi nggak pergi Jumat, apalagi jauh-jauh ini. Ya udah, kendor dulu. Kan ini masalahnya. Namun tadi dalam konteks ini, mari saling kita memahami, pokoknya lainnya yang kita dipahami. Kita yakinlah bahwa di masjid kita ini sah Jumatnya. Tunggu saling sekian tahun tinggal di Iyana. Dan pada syirata sekian tahun, jika sekian tahun, ini sudah mustahil banget.
Kasam sangat mustahil kan? Enggak keluar bulan lagi, kan pasti mustahil. Jadi ini mulai dari kawan tentang yang ada zuhurnya. Iya, terima kasih. Silakan yang mau tanya, mau wujud. Jadi untuk tentang masalah guna-guna tahu juga. Jadi punya terpegah. Jadi pertama menyebutkan Jumat. Jadi guna mutlak. Hanya dalam kehidupan hanya dengan guna pada dan qadiyah. Oh, Pak, dia dulu. Dia kan? Jadi guna Jumat berarti hanya guna Jumat. Ya. Ya. Yang qabliyah kita bahas dulu. Yang kita bahas adakah sembahyang ba'diyah Jumat? Ya. Ada dua hadis menjelaskan tentang sembahyang ba'diyah Jumat. Yang pertama, hadis dari Ibnu Umar itu menjelaskan bahwa rakaatan ba'dal Jumat, 2 rakaat setelah sembahyang Jumat. Yang kedua, hadis dari Anas bin Malik, man shalla ba'dal Jumat falisalliha arba'an. Yang sembahyang setelah sembahyang Jumat dirikanlah 4 rakaat. Kalau begitu sembahyang ba'diyah setelah Jumat 2 pilihannya, 2 rakaat satu lagi 4 rakaat. Yang 4 rakaatnya cara mengerjakannya 2 salam 2 salam. Kalau begitu siapa? Nah, ba'diyah. Ba'diyah setelah Jumat. Namun kau beliau no, buat ini kita ngomong, buat itu kita ngomong. Kita pegang no, kau beliau Jumat. Sementara Jumat dimulai, khatib naik mimbar. Bunyi hadis mengatakan bahwa idza sa'idal khatib naik mimbar, fam qata'at talaku. Habislah semua sembahyang sunat kecuali tahiyat masjid. Artinya bahwa yang telah Jumat khatib dari mimbar kerjakan tahiyat masjid 2 rakaat. Kapan akhir waktunya tahiyat masjid? Kalau khatib sudah berdiri untuk khutbah yang kedua, becokle tahiyat masjid. Akan berlomba nanti dengan khutbah kedua, nggak khusus sembahyang sunatnya. Kalau begitu, batasnya kita ambil waktu ini mendirikan sembahyang sunnah tahiyat masjid di hari Jumat, itu khatib berdiri untuk khutbah yang kedua. Namun untuk khutbah pertama baru ambillah tahiyat masjid. Namun selain ini hadis menjelaskan tadi in qata'a kalam bi nabiyah balik wa qata'a talaku, hadis juga amalan-amalan sunat. Jadi menjelaskan tentang tadi qobliyah. Terima kasih. Siapa? Tapi ini kau tidak Ustaz, karena biasa lagi guru lakukan sebelum dia ada mimbar khatib itu yang tunat lah. Yang tunat juga nyanyi tu yang ada termasuk yang tunat juga Jumat. Ya. Mungkin di beberapa tempat nanti menggunakan azan 2 kali. Misal zuhur 2 dan 12.35. Ini muazzin ambil azan pertama di 12.35. Artinya dia masuk ini. Dia masuk waktu Jumat. Hadis ayat menjelaskan baina azanaini sholawatun, antara 2 azan, maknanya antara azan dan iqamah itu ada sembahyang sunat. Maka berlaku hadis untuk sembahyang maghrib, sekolah maghrib. Antara azan maghrib sebelum iqamah maghrib ada sunat. Harus dijawab. Namun nanti biasanya di masa Khalifah Utsman itu azan pertama sebelum masuk waktu Jumat. Jumat Pondok masa Khalifah Utsman ambil azan pertama jam 10. Kedua dia, karena fungsi tadi mengingatkan yang jauh-jauh untuk merapat ke masjid. Maka yang mau mengambil di tempatnya
yang masa bawa hana senang Qobliyah Jumat, jadi hana kesempatan berbahaya. Ada tadi, ambillah sembahyang sunnah mutlak. Yang mana ambillah sunnah mutlak, sekuat-kuatnya. Mau 2 rakaat, 4 rakaat, 6 rakaat sambil khatib. Terus pahalanya sama dengan pahala Qobliyah tadi. Ambil sunnah mutlak ini. Walaupun nanti abdolnya ini sunnah mutlak di malam hari. Lebih tepat. Gitu. Dia lagi siapa? Tanya kita di bukan daerah Tayong. Jadi ada ni di Amriu di Medan, ya. Jadi yang kemudian ketua di Gunung Ramai masih dari di Amriu ni, takkan meletak senadamnya 2 boh ni, aboh yang paganya, yang kelung senadamnya. Yang katanya beda yang sadar, yang berminat di luarnya ikut waktu pemadam dia. Enggak nak tahu daya, pemadam. Ikut nak tahu tidak kemudian waktu. Jadi pakai banyak. Coba dia antara dua yang dia nak dia dua yang atau dia. Pudah. Jadi ini 2 masjid berdekatan. Pendekatan. Toto lagi. Toto. Tabo rumpung. Toto masjid kampung itu ada. Tabo rumpung. Tentu itu di baru tentu. Tentu. Tujuh baru tadi. Ya tentu. Ya. Maka kan lebih tepat kita awal dari mendapat wahwa ini. Kita ma'an nas. Urukan orang banyak berkumpul di tempat itu buka secara urut kebiasaan. Bertamu-tamu Ya. Maka kata Abu Zuhairi, wajibat Jumat wasohat, wajib Jumat dan sah. Kata pengarang kitab 4 mazhab di jilid yang kedua halaman 249 alinea ketiga. Jauh kemuatan dan kemudian adamnya dan beribadah dia itu. Ya. Hanya dia sudah jadi dia. Betul. Hanya ada ikutnya ikut macam budaya putih itu belum mau tidak muatan. Ini coba Ya, betul gitu. Itu bahasa kita bisa juga Muhammad ini kita paham nas. Urban wajibat Jumat wasohat. Desa makan nasun soreyun kita ini ada di Jumat. Nas yang sore yang menjelaskan tentang berapa bilangan nomor dui yang konkret. Ya, dulu silakan yang mau tanya. Jadi menurut saya Juga bilang masalah kamu kemudian dan ada bang itu lumayan 2 rakaat itu enggak kita. Baik tinggi itu mampu. Bukan yang untuk tu ha. Oh ada boleh menang kan lagi. Kamu sebelum Lebar apa yang lebar kedai mungyu. Ya. Jadi tadi kita bahas hanya sembahyang Qobliyah. Namun setelah azan pertama di Masjid Ialah, juga azan kedua, kami di Ialah mendirikan sembahyang sunnah. Semoga yang mendirikan itu sunnah mutlak. Benar. Dia semayang 6 bulan. Nah, semoga yang didirikan itu adalah sembahyang sunnah mutlak. Ya, terima kasih banyak atas pertanyaannya malam hari ini. Bukan, bahan aku dan yang gelap. Hah? Bahan aku dan yang gelap. Allah tahu. Senang tahu. Gini enggak? Sengaja 2 rakaat.
sengaja tujuan sembahyang sunat 2 rakaat. Kaji. Memang ada kementerian dia. Hah? Dia ada kementerian. Jadi Dia mengenal, artinya kementerian. Kita dia tidak. tangan nanti kejabat. Yang penting adalah hatinya. Nyuruh bayang sunat 2 rakaat. Bak lapan dan juga sunat jin. Sunat mutlak pijit. Ini misal hatinya nih berniat mendirikan sunat mutlak 2 rakaat. Namun terucap 6 rakaat. Kedua belah sah niatnya. Yang dihitung niat di hati. Yang bahaya niat di hati 1 rakaat. Sebenarnya 2 yang sah. Nah, Ini itu. buat Jumat, kalau lagi di hulu kan, neo kabdiah, badiah untuk, Ya. neo badiah. Badiah untuk. Berbanyaklah ya sunnah mutlak kalau mau. Dia dah kemayang, dia kemayang, dia kemayang, yang kalinya kemayang kenapa dah? Disebutkan apakah demikian? Itulah. Ya bisa. Habis. Kira-kira ke depan perlu kita jadi nggak Jumat? Karena awal risiko ini, apakah kalau masih hidup kita kaji ke depan dan fadilah Jumat ini? Juga. Ke depan pembahasan ngaji kita, apakah perlu nyambung Jumat lagi atau kita pindah ke bab lain? Hah? Kaji pinang tak. Dipindahkan ke kali dulu ini. Kaji dah biu-biu. Kadang-kadang ke bahasa sunat berbuangnya loh. Dua jauh yang dia tidak dan dua. Ini gua tidak. Jadinya mama tak ada ahli jemaah. Yang ahli jemaah, yang ahli jemaah juga tak. Yang ku fatah orang jemaah kerja je. Tapi nama dia jemaah tu memang lalu. Karena mereka. Ya. Jauhnya betul. Ini 2 pertanyaan di sini. Yang pertama adalah apa yang dimaksud dengan ahlul Jumat? Yang kedua, kenapa orang yang yakin sembahyang Jumat dan tak sah ya Jumat cing? Yang kedua. Terima kasih Pak Kecil. Yang pertama, pertanyaan tadi adalah apa yang dimaksud dengan ahlul Jumat? Atau ke siapa yang dimaksud dengan ahlul Jumat? Semua kita Asy'ariyah. Baik itu Fathul Mu'in, baik anak Al-Bajuri, Mahali, terus Al-Mu'tamad mengatakan bahwa yang dimaksud dengan ahlul Jumat itu adalah mustautin, warga setempat. Mustautin bukan maknanya yang ahli Jumat itu yang bakar sekali tentang Jumat, yang paham betul tentang Jumat. Kalau kamu jujur, tadi di masa Rasulullah Jumat pertama itu di Bani Bayyadah dipimpin oleh Mus'ab bin Umair. Taruhlah jumlahnya 40 orang. Ini sahabat baru pertama sekali mengamalkan Jumat. Nggak tahu sahabat yang dorukun yang besar atau sahabat. Ini pundak. Maka tadi kalau begitu makna ahlul Jumat bukanlah yang 40 yang paham sekali. Dan juga semua kita menjelaskan makna ahlul Jumat adalah mustautin yang tinggal di daerah itu. Ini mustautin. Namun begini Pak Kecil, pakar memahami tadi, ada yang memahami ahlul Jumat itu mesti pakar. Ditarik dari pemahaman bahasa Indonesia. Ini ahli gempa, mau pakar gempa. Ini ahli fisika, pakar fisika. Ini ahli kimia, pakar kimia. Namun ini bahasa Arab. Ahlul Jumat ini bahasa Arab. Contoh bahasa Arab lainnya memberikan juga makna kata ahlul kubur. Apakah orang yang masuk dalam kubur itu mesti pakar betul? Berapa panjang kuburannya? Siapa yang datang ke kuburan itu? Apa pertanyaannya? Pakar? Mau nyana pakar di kamu? Ada beduk mah. Kamu sadar? Kata ahli waris. Kalau paham tadi ahli waris ini pakar. Kalau nggak paham waris, kata waris kenapa? Kenapa?
Maka makna ahlul tadi adalah mustawjib, orang yang tinggal di daerah itu. Terus yang kedua tadi, kenapa orang kalau depu bahwa hanasa Jumatnya jahit, maka dalam kaidah usul fikih asyadu la tuskitul wujud, keraguan tadi nggak boleh menjatuhkan yang wajib. Nah, hari ini dikatakan tadi, kenapa orang Jumat juga orang itu juga nggak yakin, nggak tahu apakah Jumatnya sah atau tidak, maka itu keraguan. Dan keraguan nggak boleh membatalkan hukum yang wajib. Jumat wajib. Pendapat tadi 40 sekian masjid itu kan pendapat, itu keraguan. Mungkinnya mungkin hak. Nantinya mengatakan, maaf, kalau ada di orang fatwakan masjidnya hanasa, bagaimana saya ini juga tunggu. Jika kamu Aceh Raya ini yang top masjid yang sah Jumatnya, maka kamu jangan bahasa sama yang Namanya juga menetapkan masjid sah, hanasa, hampir jadi. Kalau kepada lagi ini Pak, sebenarnya yang punya hak memveto ini sah enggak sah, zat yang maha sempurna. Kajian fikih itu lengkap hukum, lengkap syarat, sah. Namun kajian hakikat bukan itu. Banyak orang khusus sembahyang, namun dia bahkan dalil. Allah tahu, nggak sah juga. Rukun lengkap, syarat lengkap. Maka tadi perkara jujur ini kajian hakikat, siapa yang berhak memilih sah nggak sahnya? Allah yang maha sempurna. Kita berusaha mencari kesempurnaan itu dengan tidak menyalahkan yang lainnya. Jadi ingat begitu. Kaji ini pada besok. Terima kasih banyak. Mohon maaf segala kekurangan. Bertatap dengan kepala majelis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.